Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, kita akan belajar kembali. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen, khususnya struktur dan aspek kebahasaan. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang berbicara tentang pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, fungsi, dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, protokol kesehatan masih tetap dijalankan. Jaga jarak, pakai masker, tetap di rumah, sering mencuci tangan. Jangan lupa dampingi ayah bunda tercinta. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inilah yang akan kita bahas anak-anak mengenai struktur cerpen. Jadi kalau kemarin-kemarin kita telah mempelajari tentang unsur-unsur. Nah, pada prinsipnya berbicara masalah struktur ini, yang utama ada 4 untuk cerpen, yaitu pertama orientasi atau pendahuluan, kemudian yang kedua rangkaian peristiwa atau konflik, kemudian komplikasi atau klimaks, resolusi atau penyelesaian. Nah, kalau di buku paket kalian itu istilahnya ini nih, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kemudian di akhir sebenarnya masih ada. Namun kalau sebelum-sebelumnya di buku-buku dahulu disebutnya adalah pendahuluan, kemudian konflik, kemudian klimaks, kemudian penyelesaian, dan akhir. Nah, secara garis besar anak-anak, bahwa apa yang ditulis, apa yang diungkapkan di dalam orientasi atau bagian pendahuluan. Pada prinsipnya di bagian ini diungkapkan atau dituliskan mengenai latar. Latar itu mengenai waktunya kapan, tempatnya di mana, dan suasananya seperti apa. Ini mula-mulanya seperti itu, kemudian diperkenalkan tokoh. Nah, diperkenalkan tokoh. Jadi intinya seperti itu, jadi nggak usah bingung-bingung kalian ya. Pada pendahuluan, latarnya itu tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana, dan tokohnya siapa saja. Lukiskan di situ. Setelah itu rangkaian peristiwa atau mulainya perselisihan antar tokoh. Terjadilah konflik. Jadi para tokoh-tokoh yang tadi sudah dimunculkan di bagian pendahuluan, maka sedikit demi sedikit dimunculkan perselisihan di sini. Ya. Oleh karena itu ada tokoh, ada pelaku, ada pemain yang namanya pelaku baik dan pelaku yang kurang baik, atau orang menyebutnya protagonis antagonis gitu. Sebenarnya kan di situ kemudian muncul masalah atau konflik. Nah, setelah itu masalah dipelihara, masalah berlanjut nggak selesai-selesai, akhirnya terjadilah atau tercapailah klimaks atau komplikasi sebutan lainnya, puncak permasalahan. Klimaks ini pada prinsipnya ada 2 jenis, yaitu klimaks fisik ya, konflik fisik, klimaks fisik, kemudian ada konflik batin, konflik sebenarnya. Fisik itu ya duel, adu, kemudian batin itu ide, gagasan. Misalnya kalian diajak, kalian punya rencana misalnya mau pergi bersama teman-teman kalian, besok itu sudah rencana oke banget, deal gitu ya, misalnya jalan-jalan sama temen, mau ke mana lah, judulnya mau nonton kayak apa, mau lihat bola, atau mungkin ke jalan-jalan ke mall gitu, numpang adem. Nah tiba-tiba sore harinya kalian diajak oleh mamamu untuk menjenguk saudara yang sakit, maka kan pasti di dalam batinmu, di dalam benakmu itu kan akan bergolak gitu, makanya terjadilah konflik di situ. Nah, setelah terjadi klimaks puncak, maka terjadilah penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Ya. Nah, akhirnya pada titik akhirnya maka ada yang cerita itu berakhir bahagia dan ada yang berakhir sedih. Ada happy ending dan ada tragedi ending. Maka itulah sebenarnya garis besar struktur cerpen secara keseluruhan. Oke, lanjut anak-anak. Gambaran struktur cerpen ini sebenarnya kan jalan cerita atau alur atau plot sebenarnya. Struktur cerpen ya, jalan cerita atau alur atau plot. Dimulai tadi orientasi ya. Kemudian muncul
permasalahan, rangkaian peristiwa gitu ya. Nah, itu sebenarnya jalan cerita itu sebenarnya. Kemudian klimaks, puncaknya, sampai apa, meletusnya itu, klimaksnya itu kayak apa. Kemudian penyelesaian dan akhir cerita tadi. Akhir cerita, endingnya apa, selesainya bagaimana. Lanjut. Nah, untuk memperdalam, untuk membumikan permasalahan supaya kalian tidak diawang-awang pemahamannya, sebenarnya kalian bisa melihat buku paket halaman 53 sampai 60 yang judulnya di situ adalah pohon keramat ya. Judulnya pohon keramat. Kalau kita plot atau kita terapkan di judul cerpen itu, maka sebenarnya kita bisa melihat ya. Di bagian orientasi, di bagian pendahuluan itu tadi kan saya secara garis besarnya ada tempat, ada waktu, ada suasana begitu ya, lengkapnya. Cuma di sini nanti kalian bisa dalami ya. Ini Bapak hanya ngasih tool saja, alat atau pemancing gitu. Misalnya bunyinya seperti ini di bagian paragraf pertama kalau nggak salah ya. Di sebelah barat ada gunung yang tidak terlalu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat, tepatnya bukit. Tapi dari dulu orang menyebutnya gunung besar. Mereka yang ke sana akan merasakan keangkerannya. Seorang tokoh Jaya Sakti namanya yang hilang sembunyi di situ saat melawan Belanda. Jadi di dalam konteks itu, maka di situ itu dilukiskan ada gunung, sebenarnya bukan gunung ya, bukit. Kemudian bukit itu disebut Gunung Beser gitu. Ya. Mengapa disebut Gunung Beser? Karena selalu mengeluarkan air kalau melihat cerita itu. Merasa suasananya angker. Mengapa kok angker gitu? Di situ ada pohon besar dan pada zaman dahulu ceritanya konon gitu ada seorang pejuang ya yang bernama Jaya Sakti, kemudian sembunyi di situ, dicari nggak ada, maka muncullah hal-hal atau mitos-mitos kepercayaan yang seperti itu. Itulah orientasi. Kemudian rangkaian peristiwa. Tadinya ini kan aman, damai, tentram gitu, tidak ada masalah. Nah, kedamaian itu mulai terusik saat ada pembangunan jalan besar dan beraspal, ada pabrik, ada kebiasaan mulai berubah, syukuran tidak ada, kebutuhan hidup meningkat, perselisihan mulai terasa dan seterusnya. Ini mulai saat jalan besar sampai ke kaki bukit. Nah, itu mulai ada pembangunan, ada seperti itu mulai gitu kan, muncul konflik. Kemudian klimaknya kapan? Nah, klimaknya sampai puncaknya pembangunan yang sampai ke kaki bukit Gunung Beser dan terus menerus tanpa terkendali. Akhirnya ya tadinya mulai itu hiril mudik, kemudian jalur akses ke kota cepat ya. Pembangunan tidak berorientasi lagi kepada alam sehingga dimanfaatkan tanpa menghiraukan keseimbangan alam. Sehingga muncullah kesulitan air, bingung cari kerja anak-anak yang sudah lulus sekolah, lahan tidak subur lagi, puncaknya saat El Nino ya, kebakaran terjadi dan banjir melanda. Nah, inilah puncaknya klimaks masalah itu. Akhirnya setelah ini diapakan? Nah, ini setelah gini diapakan? Akhirnya kita sadar ternyata kita harus bersahabat dengan alam. Ya. Agar alam pun bersahabat dengan kita. Jaga keseimbangan. Kata si kakek itu adalah banyak orang yang merasa pintar padahal tidak, kata kakek ini. Ini sebenarnya pesannya, kita harus menjaga keseimbangan alam, tidak semena-mena dan seterusnya supaya tidak muncul masalah. Ini kalau kita plotting ya, struktur cerpen pada cerpen di buku paketmu Pohon Keramat. Kita lanjut. Nah, itu kalau struktur cerpen. Kemudian sekarang kita membicarakan masalah aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan dalam cerpen pada prinsipnya itu secara garis besarnya hanya 3 ya, yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kalimat deskriptif, KD. Yang kedua kata ekspresif. Yang ketiganya adalah majas. Kalimat deskriptif itu sebenarnya adalah melukiskan atau menggambarkan kesan panca indera, sehingga orang itu bisa mendengar, melihat, merasakan apa yang dilukiskan itu.
Tadi di awal kan misalnya dilukiskan kan, di sebelah barat ada gunung yang tidak terlalu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat. Tepatnya adalah bukit. Tapi dari dulu, nah ini kan sudah melukiskan, menggambarkan, mendeskripsikan sebenarnya kan. Gitu. Kemudian ada kata yang ekspresif. Kata yang ekspresif itu artinya kata yang kuat dalam emosi, mengandung nilai rasa tertentu. Misalnya bandingkan nih, ada kata diam dengan ada kata membisu. Kalau kata diam, ini kan unsur nilai emosinya datar biasa. Tapi kalau membisu itu lebih dalam. Ada keras, ada membatu, ada hewan, ada binatang. Nah, kalau kita ngomong hewan, wah itu biasa. Tetapi kalau binatang itu, kelihatannya jalang, susah diatur. Makanya kan puisi Khairil Anwar pun, dia mengatakan, aku ini binatang jalang, bukan hewan jalang. Karena kata binatang ini lebih dahsyat emosinya, lebih dahsyat maknanya. Nilai konotasi, tambahan nilai rasa tertentunya, ini lebih dahsyat daripada kata hewan. Orang marah pun, dia jarang mengatakan hewan kau. Nah, tapi dia mengatakan binatang kau. Nah, ini artinya kan ini ada konotasi, ada tambahan nilai rasa yang lebih dahsyat. Berikutnya adalah majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yang sering muncul digunakan dalam cerpen misalnya adalah simile, metafora, personifikasi, hiperbola, dan litotes. Apa itu semua? Ini dibahas di slide berikutnya. Gaya bahasa itu sebenarnya adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Simile, perbandingan langsung. Contoh, seekor burung bla 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 dan seterusnya. Dia terbang bagai batu yang lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Ini di sini kan ada burung, gitu kan, terbang bagai batu yang lepas. Burung terbang bagai batu yang lepas dari katapel. Jadi disamakan, diperbandingkan. Kemudian metafora, perbandingan tidak langsung. Dia memiliki hati batu, keras kepala seperti lembu. Ya, metafora ini misalnya bintang lapangan hijau juga untuk sampah masyarakat. Nah, ini ada kesamaan-kesamaan gitu. Nah, yang paling banyak biasanya adalah personifikasi. Itu adalah mengorangkan benda mati. Benda mati dianggap layaknya seperti manusia. Misal, awan tertatih-tatih melintasi langit. Kata tertatih-tatih ini kan sebenarnya untuk manusia, tetapi digunakan untuk awan, gitu kan. Gunung Beser akan marah kalau dibuka. Kata kakek itu di dalam buku paket ada bunyi seperti itu. Gunung Beser akan marah. Siapa yang marah itu kan sebenarnya manusia. Tapi ini digunakan untuk gunung, gitu. Ada lagi yang misalnya lonceng memanggil, tembok membisu, nyiur melambai, pulpen menari-nari. Nah, ini itulah personifikasi. Berikutnya adalah hiperbola. Hiperbola itu adalah melebih-lebihkan. Kalau bahasa kalian lebay, ya. Kalau bahasa kalian lebay. Contoh, petir menyambar membelah bumi. Suaranya selembut sutera. Petir menyambar membelah bumi. Wow, gitu kan. Sehingga kayak sepertinya ini luar biasa. Yang berikutnya adalah litotes, memperhalus, merendahkan diri. Silakan mampir ke gubuk kami misalnya. Padahal rumahnya kayak istana, tapi dikatakan gubuk gitu. Silakan makan seadanya, hanya sambal sama padahal macam-macam itu. Ada kambing guling, ada kambing hidup, ada ikan hidup. Wah, semuanya lengkap di atas meja, tinggal milih. Pokoknya ya itulah untuk merendahkan diri. Arti bukan memperhalus ya. Gitu. Ini litotes. Berikutnya, renungkan. Nah, kalau sudah sampai renungkan, ini biasanya sudah mau selesai. Dan sebelum ditutup, saya selalu mencari kata-kata yang membuat diri saya termotivasi paling tidak. Itu mungkin bagi yang membaca, melihat, mendengar, dan mengikuti channel Tulisan Bahasa selalu ada di sebelum penutup. Banyak orang yang merasa bisa, tapi tidak banyak orang yang bisa merasa. Karena disitulah kepekaan kita diuji, empati kita dinanti, dan rasa memiliki kita dihargai. Ya, banyak orang yang merasa bisa, tapi tidak banyak orang yang bisa merasa. Karena disitulah kepekaan kita diuji, empati kita dinanti, dan rasa memiliki kita dihargai. Demikian pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya di channel Bahasa. Terima kasih.